Tak ada asap bukan karena tak ada api, tapi tak akan ada asap bila tak ada ikan yang disiangi. Ya, mungkin inilah pepatah yang benar di mata warga kampung ikan asap Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Pasalnya, rumah-rumah produksi ikan asap mereka tak akan pernah berasap jika tidak ada ikan yang bisa mereka olah setiap harinya. Sejak pagi, puluhan pedagang ikan asap memenuhi jalanan untuk menjual ikan asap hasil olahan mereka. Ada ikan pari atau ikan pe, bandeng, ikan keting, lele laut kasar, sembilang, tenggiri, hingga tuna. Tak hanya pembeli dari Surabaya saja, para wisatawan luar kota pun gemar berburu ikan asap, apalagi jika musim liburan tiba. Lantas, bagaimana bisa warga kampung ini serentak menjadi pembuat ikan asap? Salah satu yang bisa dikembangkan oleh nelayan itu adalah ikan. Ikan kalau dimasak mungkin ikan bakar dan ikan asap. Rasanya itu unik, jadi ada kayak semacam kata orang Jawa itu sangit-sangitnya ya, jadi bakar-bakarannya itu. Sejak dahulu, ikan asap sudah menjadi bagian dari kehidupan warga Kenjeran, terutama kaum perempuan. Ikan-ikan asap tersebut awalnya hanya sebagai upaya untuk menyimpan cadangan lauk pauk di rumah masing-masing. Namun, karena hasil ikannya melimpah, mereka pun menjualnya di jalan ataupun pasar. Lambat laun, kampung mereka mendapat julukan Kampung Ikan Asap Kenjeran. Tradisi membuat ikan asap ini diwariskan turun-temurun ke anak cucu mereka. Saya mulai 2013-an. Dulu orang tua saya juga ngasep. Dulu, tapi jualnya di pasar. Dari waktu saya belum lahir mungkin, Mbak. Jadi turun-temurun. Lokasi pengasapan ikan tak jauh dari tempat mereka membuka lapak dagangannya. Semuanya tersebar di 5 gang kecil yang diberi nama Kejauhan Lor 1 sampai 5. Bahkan di Gang Kejauhan Lor 3, secara khusus diberi nama Gang Ikan Asap karena sekitar 20 warganya menjadi pembuat ikan asap. Oleh karena itu, 5 cerobong asap terpasang di sini agar kepulannya tak memenuhi ruangan. Kalau sekarang kan pakai itu, jadi nggak langsung ke kita asapnya atas. Kalau dulu itu nggak pakai itu, langsung ke muka, ke mata peri. Sejak pagi buta, warga kampung ikan asap sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan. Membersihkan ikan, mengasap, mengantar ikan ke lapak dagangan, hingga yang menjaga lapak dagangan. Semua dilakukan secara gotong royong sehingga pendapatannya pun dibagi sama rata. Tak ada rasa iri karena semua warga di sini bisa pegang semua tugas. Seiring permintaan konsumen yang terus meningkat, para pembuat ikan asap pun kewalahan. Tak cuma pembeli yang datang, rumah-rumah makan hingga restoran di Surabaya dan luar daerah banyak yang meminta pasokan ikan asap Kenjeran. Karenanya, untuk memenuhi permintaan, warga Kenjeran membeli ikan segar dari nelayan dan pengepul di luar Kenjeran. Kalau dari laut sini kan yang ikan kecil-kecil kayak keting, manuk, kayak gitu-gitu. Kalau dari pasar Pabean, Mbak, kita ambil ikan yang gede-gede, ikan besar-besar, kayak tuna, kayak tenggiri, itu kan dari laut lepas. Jadi kita ambil ke pasar. Pada saat jam 4 pagi, ibu-ibu juga sudah disibukkan dengan kegiatan membersihkan ikan. Cara membersihkannya pun berbeda-beda sesuai jenis ikannya. Beberapa ikan ada yang diasap secara utuh, ada pula yang dipotong menjadi 2, 3, atau lebih. Dan ada pula yang kepalanya diasap secara terpisah. Hasil ikan sama kotoran yang di dalam perut, kalau ada telur, telurnya disisakan, dijual bisa. Kalau ikannya kecil banget, nggak bisa. Kadang masuk ke kawat itu tadi, Mbak. Susah lakunya. Kalau kepala besar, insya Allah laris. Ikan tentu saja identik dengan bau amis. Apalagi pengasapan langsung menggunakan ikan mentah. Karenanya perlu persiapan dan teknik khusus agar ikan tidak bau amis.
Usai disusun rapi pada kawat, ikan pun mulai diasap. Sesuai namanya, ikan asap adalah sistem pengawetan menggunakan panas dan zat-zat yang ada di dalam asap seperti senyawa aldehida, fenol, dan asam organik lainnya. Pengasapan bertujuan untuk membunuh bakteri, merusak aktivitas enzim, mengurangi kadar air di daging ikan, serta meresapkan berbagai senyawa kimia yang berasal dari asap. Selain itu, pengasapan juga dapat memberikan aroma dan rasa lezat yang khas pada daging ikan. Pengasapan biasanya menggunakan arang batok kelapa untuk menghasilkan rasa, aroma, dan tekstur yang pas. Dulu pernah di sini ada orang yang pakai kayu. Cuman hasilnya kurang baik, kurang bagus. Hitam. Dan aromanya kurang gurih. Jadi kita beralih pada batok kelapa. Arangnya bisa dijual. Pengasapan daging ikan diperlukan waktu sekitar 30 menit. Jika sudah matang, ikan akan langsung dibawa ke lapak penjualan masing-masing. Ada yang menyewa lapak secara resmi, ada pula yang berjualan di depan rumah yang menghadap ke Jalan Raya Kenjeran. Harga jual ikan asap Kenjeran bervariasi tergantung jenis dan ukuran, mulai dari belasan ribu hingga puluhan ribu rupiah. Dan ada pula yang dihitung secara kiloan ataupun per potong. Salah satu jenis ikan yang menjadi best seller adalah ikan patin. Dari kita patin, yang terkenal ikan manyung, ada tuna, ada tenggiri, ada gurami, bandeng, dorang, kakap-kakap kayak gitu. Jika sedang ramai pembeli, seorang pedagang bisa menjual sebanyak 100 kilo setiap harinya. Namun jika sedang sepi, hanya bisa terjual sekitar 50 kilo. Tak sedikit pembeli dari luar kota yang ingin mencicipi ikan asap dari Kenjeran. Pasalnya, ikan asap Kenjeran terkenal tahan lama dan aman jika harus dikirim ke daerah yang jauh. 1 minggu, 2 minggu kalau di freezer, kalau sudah diasap, itu aman Mbak, pokoknya keluar masuk. Kita biasanya kalau keluar masuk 3 hari sudah kayak nggak bagus gitu loh. Tekstur ikan asap yang empuk, gurih, serta aroma smokinya yang khas menjadikan ikan asap sebagai santapan favorit masyarakat. Ikan asap bisa diolah menjadi apa saja, dari sekedar digoreng, disambal, sampai dimasak santan sekalipun. Tak sekedar nikmat, kandungan protein pada ikan asap pun memiliki manfaat yang baik untuk tubuh kita. Jadi faktanya ikan ini mengandung asam lemak esensial omega 3 yang berfungsi sebagai pembentukan sel dan perkembangan sel pada otak. Meski demikian, teknik pengasapan yang terlalu dekat dengan ikan dikhawatirkan membawa efek buruk pada tubuh kita. Apalagi jika ikan menjadi gosong menghitam. Jarak antara ikan sama arang mungkin agak sedikit tinggi biar nggak langsung kayak berdempetan langsung dengan arang tersebut. Kan kembali lagi kan karena arang ini mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu terjadinya kanker. Sebagai pembeli yang cerdas, kita bisa memilih ikan asap secara seksama untuk menghindari bagian ikan yang terlalu gosong. Beberapa penderita penyakit tertentu juga disarankan untuk menghindari ikan asap agar tak semakin membahayakan kondisi kesehatan tubuh. Kalau misalkan dengan ini penyakit jantung koroner atau diabetes dan mungkin penyakit penyerta yang lain, yang dikonsumsinya lebih baik kalau cara pengolahan ikan asap itu lebih baik dalam sebulan lebih baik 2 kali saja Mbak. Di balik manfaat dan bahayanya, ikan asap adalah kuliner lokal yang luar biasa. Tak hanya terkenal kelezatannya, ikan asap bahkan bisa berfungsi sebagai penambah selera. Tentunya bagi masyarakat Kenjeran, ikan asap tak hanya sekedar kuliner, tetapi sebagai penopang hidup dan tradisi yang harus dipertahankan.